Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Woo! Lebih meriah dong. Woo! Haleluya. Gimana kabar teman-teman? Baik ya? Semua aman ya? Dan negara kita kayaknya semakin baik dan semakin baik ya, semakin hari. Jadi kita harus terus dukung dalam doa. Oke? Nah, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Karena kami pada sore hari ini Tuhan, bisa berkumpul bersatu Tuhan, untuk beribadah. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah, biarlah hadirat-Mu yang nyata Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah Tuhan, tapi ini adalah sebuah kerinduan kami Tuhan untuk melayani, kerinduan kami untuk bisa berkumpul bersama teman-teman satu kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our heart to your beat, where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory breaking through the night, you will never fade away, your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever.
can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Woo! Hallelujah!
no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. All in all, the joy of my salvation. Will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning
Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini Bapak. Kami kembali lagi bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapak, Engkau menuntun setiap kami, Kau bukakan setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun bagi kami sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu Tuhan. Berbicara oleh Bapak, kami siap untuk mendengarkan dan kami mau belajar. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini setelah beberapa minggu kita beribadah online, dan hari ini saya akan membawa tema yaitu adalah grow up. Grow up ya, bukan grow down. Oke, yang pertama, apa yang timbul di benak teman-teman ketika pertama kali teman-teman mendengar istilah grow up? Dalam artian bertumbuh ya. Nah, kalau saya pribadi, pertama kali saya ditaruhkan Tuhan tentang tema ini, saya berpikir, kenapa sih saya harus membawakan materi tentang grow up? Yang pertama kali muncul di benak saya adalah itu seperti gambaran visualisasi gitu ya di bayangan saya dari seorang anak bayi lahir gitu ya, terus dia beranjak agak besar ke anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, hingga orang tua atau lansia. Nah, jadi di benak saya, di pikiran saya itu adalah seperti itu. Grow up adalah pertumbuhan seseorang dari kecil menjadi dewasa, menjadi orang tua gitu ya. Nah, kehidupan seorang itu dimulai sejak bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Dan setiap tingkatan itu harus mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ya kan? Setiap tingkatan mulai dari anak-anak sampai dewasa itu memerlukan asupan makanan yang berbeda. Anak-anak tidak mungkin kan dikasih makan langsung. Bayi tidak mungkin langsung dikasih makan nasi atau nasi goreng atau mie goreng gitu ya. Bayi biasanya dikasih makan bubur, minum susu gitu ya. Semuanya yang lembek, semuanya yang mudah untuk dicerna oleh bayi karena bayi belum memiliki gigi gitu. Begitu juga dengan orang dewasa. Tidak mungkin orang dewasa itu setiap hari, setiap saat makannya bubur ya. Pasti kalau teman-teman kalau makan bubur, coba teman-teman bayangin pada saat kalian sakit, otomatis kalian pasti dikasih bubur kan. Dikasih bubur pun pasti kita yang sudah besar, yang sudah dewasa merasa kok makannya cuma bubur, aku masih lapar gitu ya. Tidak puas hanya dengan makan semangkuk bubur gitu ya. Karena memang bubur bukan porsi orang dewasa gitu ya. Sangat sedikit, kenyangnya juga cuma sebentar gitu ya. Orang dewasa perlu makanan yang bervariatif. Makan nasi perlu karbohidrat yang lebih banyak, terus makan sayuran. Beda dengan bayi yang sayurannya harus dihaluskan gitu ya. Orang-orang dewasa makan sayurnya seperti biasa dalam kondisi yang utuh gitu ya, dimasak, tidak harus dihancurkan terlebih dahulu. Nah, perbedaan makanan itulah yang membedakan, oh orang ini masih kecil, orang ini sudah dewasa. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Gitu ya. Asupan makanan apa yang kita terima saat ini? Nah, saya mau tanya sama teman-teman semuanya yang dengar saat ini, yang dengar firman Tuhan ini, di usia berapakah kalian? Apakah masih anak-anak atau sudah remaja, pemuda, dewasa gitu ya? Nah, asupan makanan yang kita terima otomatis berbeda. Itu disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Nah, selain asupan makanan, secara pemikiran pun berbeda. Anak-anak memiliki pola pikir yang sementara. Contohnya seperti ini. Anak-anak ingin memiliki mainan gitu ya. Dia bilang, "Pa, Ma, pokoknya aku pengen mainan ini, aku pengen main ini," gitu ya. Yang di pola pikir anak-anak yaitu, aku pengen mainan ini, aku pengen main saat ini. Mereka tidak pernah berpikir,
oh ya nanti kalau aku udah besar jadi apa gitu ya. Anak cuma berpikir untuk sementara saja, tidak berpikir jauh ke depan. Berbeda dengan pola pikir orang dewasa. Orang dewasa pada saat berpikir dia pasti berpikiran jauh ke depan. Nanti kalau misalnya aku melakukan hal ini, apa yang akan terjadi? Yang aku perbuat hari ini di kemudian hari nanti, apa yang akan aku terima? Pola pikir anak-anak dan pola pikir orang dewasa sangatlah berbeda. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita masih di posisi anak-anak atau sudah di posisi dewasa? Ya. Nah, masing-masing dari kita harus menyadari di posisi mana kita saat ini dan menyesuaikan asupan makanan yang harus kita terima. Ya. Nah, saat ini saya berbicara asupan makanan dari segi rohani, kedewasaan dari segi rohani, ya, pola pikir juga dari segi rohani gitu ya. Kalau untuk dari segi jasmani mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya. Nah, makanan apa yang harus diterima oleh anak-anak, makanan apa yang harus diterima oleh orang dewasa. Dan saat ini saya ingin ajak teman-teman kita belajar kedewasaan atau bertumbuh secara rohani gitu ya. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendapatkan makanan yang sesuai dengan kita ya. Sebagai anak Tuhan, makanan apa sih yang tepat untuk kita? Nah, itu kita harus membedakan diri kita dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan ya. Mungkin orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka hidupnya secara bebas, gampang, tidak memikirkan akhirnya nanti seperti apa, banyak pemikiran yang sempit, pemikiran yang pendek, pemikiran yang kurang jauh ke depan. Nah, itu berbeda dengan kita. Sedang kita sebagai anak-anak rohani, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti benar posisi kita saat ini ya. Kita berada di posisi apa, dan kita harus menyadari itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, posisi kita adalah warga kerajaan ya. Posisi kita bukan anak sembarangan, kita bukan anak-anak yang tidak berarti ya. Kita semua adalah orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kita memiliki nilai ya. Dan kita harus benar-benar menyadari posisi kita. Posisi kita sebagai anak Tuhan, otomatis karakter kita, sikap kita, cara berpikir kita harus sesuai seperti anak-anak Tuhan seharusnya ya. Hidup kita, karakter kita harus sesuai dengan karakter kerajaan Allah gitu ya. Nah, di luar sana ada istilah seperti ini, menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Ya, betul sekali. Menjadi tua, bertambahnya usia, itu sudah pasti ya. Setiap tahun usia kita bertambah. Tapi apakah dengan pertambahan usia itu menjamin kedewasaan setiap kita pribadi? Tidak ya. Usia itu tidak menjamin kedewasaan pemikiran kita. Usia itu tidak menjamin kedewasaan pola pikir kita. Usia itu tidak menjamin kedewasaan rohani setiap kita. Yang bisa menjamin kedewasaan rohani setiap kita adalah cara hidup kita di dalam Tuhan. Cara pola pikir kita di dalam Tuhan. Apakah pola pikir kita itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah atau tidak ya. Nah, setiap anak Tuhan itu dituntut untuk menjadi dewasa secara rohani ya, bukan hanya dewasa secara umur tapi dewasa secara rohani. Otomatis kita harus bertumbuh ke atas ya. Yang namanya grow up itu bertumbuhnya ke atas. Setiap anak Tuhan itu diharapkan bertumbuhnya ke atas. Ke arah mana? Ke arah Kristus ya. Bukan bertumbuhnya semakin merosot ya, bukan jatuh terperosok, tapi diharapkan setiap kita memiliki pertumbuhan rohani secara benar ya, dengan benar. Nah, saat ini mungkin kita sedang berjalan menuju ke dalam kedewasaan ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara rohani? Kalau menjadi dewasa secara fisik itu sudah pasti ya. Setiap kita memiliki kedewasaan secara fisik itu bertumbuh secara normal ya. Anak-anak menjadi lebih tinggi, remaja, dewasa kita menjadi
tubuhnya menjadi lebih tinggi, ya. Mungkin yang laki-laki suaranya mulai berubah gitu ya, menjadi lebih berat atau apa gitu ya. Nah, itu kedewasaan secara fisik. Tapi kalau kedewasaan secara rohani itu benar-benar harus dipupuk dari sekarang ya. Tergantung kita sebenarnya bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita untuk meresponi semua itu. Apakah kita mau santai-santai, nggak apa-apa gitu, santai ya, hari Minggu ke gereja ya, ke gereja. Lagi COVID seperti ini, lagi pandemi, kita nggak bisa ke gereja, ibadah online di rumah ya, sekedar ibadah saja, hanya sekedar mendengar, tapi kita tidak mau belajar. Itu kita tidak bisa menjadi dewasa ya. Tapi pada saat kita merespon dengan benar segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita harus belajar meresponi dengan benar. Itu ciri-ciri orang yang mau bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, bagaimana kita menjadi dewasa secara rohani? Yang pertama, kita harus benar-benar melekat dan dekat dan melekat kepada sumber kedewasaan itu sendiri. Siapa sumber kedewasaan itu? Yaitu adalah Kristus ya. Di sini secara rohani sumber kedewasaan kita adalah Kristus. Pada saat kita mau menjadi dewasa secara rohani, otomatis kita harus menggali terus kehidupan atau karakter Kristus itu seperti apa, supaya kita memiliki kedewasaan yang sama seperti Kristus, supaya kita memiliki karakter yang sama seperti Kristus ya. Nah, menjadi menjadi dewasa, menjadi berkarakter kerajaan gitu ya. Nah, Kristus itu menjadi satu-satunya pribadi yang sempurna untuk bisa kita jadikan teladan untuk kita bisa hidup bertumbuh ke dewasa ya, bertumbuh yang benar ke arah Kristus gitu ya. Nah, menjadi dewasa artinya gini, menjadi dewasa itu bukan lagi anak-anak. Yang dikatakan dewasa itu bukan lagi anak-anak. Yang dikatakan dewasa itu adalah pribadi yang bisa mengerti, pribadi yang sudah memahami benar gitu ya. Nah, dewasa di sini berarti memiliki pemikiran yang kokoh, memiliki pandangan yang kuat, memiliki pendirian yang teguh ya. Kita berbicara dari segi rohani, otomatis memiliki karakter yang kuat, kokoh di dalam Kristus, teguh iman kita di dalam Kristus gitu ya. Tidak lagi seperti anak-anak ya. Kalau di Efesus 4 ayat 14 kita baca. Efesus 4 ayat 14 ini menggambarkan seperti apa sih anak-anak itu ya. Efesus 4 ayat 14 itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, itu adalah apa ya? Anak-anak itu seperti itu. Jadi ketidakdewasaan rohani di dalam Tuhan itu membuat kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, ketika kita belum menjadi dewasa secara rohani, iman kita itu masih iman anak-anak gitu ya. Roh kita itu mudah sekali diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Saat ini di luar sana kita banyak sekali mendengarkan pengajaran A, B, C, D sampai Z gitu ya. Sangat banyak sekali pengajaran. Ada yang berbicara Kristus seperti ini, ada yang berbicara Kristus seperti itu, ada yang berbicara Kristus. Banyak sekali pengajaran tentang Kristus ya. Tapi yang kita pegang saat ini adalah ini, pengajaran Kristus yang sesungguhnya. Alkitab atau firman Tuhan itu adalah perkataan Kristus yang sesungguhnya. Ini yang bisa kita pegang. Semakin banyak pengajaran, semakin membingungkan setiap kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perlu sekali menjadi dewasa secara rohani, sehingga kita dapat memilah-milah, dapat memilih dengan benar pengajaran apa yang benar, pengajaran apa yang salah. Nah, dengan hikmat Tuhan yang diberikan pada kita bisa mengetahui pengajaran-pengajaran mana yang pantas untuk kita pelajari dan pengajaran-pengajaran mana yang tidak pantas untuk kita pelajari. Nah, jika kita masih bingung, jika kita masih dalam tahap
belajar menuju ke kedewasaan, terkadang kita mendengarkan pengajaran seperti ini, pengajaran seperti itu. Kalau kita masih bingung, gampang. Solusinya cuma satu. Baca. Ya. Karena di sini semua kebenaran itu terungkap ya. Pengajaran, berbagai macam pengajaran pun, kalaupun seandainya kita tidak tahu pengajaran di luar sana itu benar atau tidak, untuk mengetahui kebenaran pengajaran itu kita cuma punya satu ini. Kita bisa baca dari buku ini, kita bisa baca dari Alkitab, kita bisa baca dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran yang pantas, satu-satunya kebenaran yang layak untuk kita pelajari ya. Itu ya. Karena kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan benar, hidup kita pasti akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Bisa juga kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Jangan sampai ya. Saya berharap semua dari kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan benar, sehingga pada saat kita belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, kita mendapatkan pelajaran yang pas, mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan apa yang kita perlukan saat ini. Nah, kita mendapatkan makanan, yaitu pengajaran yang sesuai dengan kita saat ini. Nah, kalau berbicara secara rohani mengenai bertumbuh secara dewasa, nah kalau di gereja itu kan ada tingkatannya. Ada mulai sekolah minggu, kelas remaja, pemuda, baru masuk ke dewasa gitu ya. Anak-anak sekolah minggu pun otomatis mereka mendapatkan asupan makanan yang berbeda. Anak-anak sekolah minggu tidak mungkin mendapatkan pengetahuan firman Tuhan yang berat tentang kehidupan, tentang yang berat-berat atau apa gitu ya. Tidak mungkin anak-anak sekolah minggu mendapatkan pelajaran tentang kehidupan rumah tangga misalnya, tidak mungkin ya. Anak-anak sekolah minggu pasti mendapatkan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan rohani mereka, tentang pengenalan siapa itu Kristus, pengenalan tokoh-tokoh Alkitab seperti itu ya. Siapa itu Yunus, siapa itu Musa, siapa itu Daniel gitu ya. Nah, itu yang dipelajari oleh anak-anak sekolah minggu. Tapi dengan kita yang sudah saya yakin semua kita sudah mengerti ya tentang hal-hal kecil seperti itu ya. Karena saya berharap kita semua sudah berjalan menuju ke dalam kedewasaan rohani. Otomatis kita tidak perlu lagi diajarkan seperti anak-anak sekolah minggu. Siapa itu Musa, siapa itu Yunus, siapa itu Nabi Nuh. Cerita-cerita seperti itu pasti kita sudah tahu ya semuanya. Ya. Kalau belum tahu bisa baca ya. Tapi semuanya saya yakin dan percaya semuanya tahu. Nah, saat ini kita mulai belajar mengenai kedewasaan secara rohani, memupuk iman kita di dalam Kristus ya. Sebelum kita benar-benar menjadi dewasa secara penuh di dalam Tuhan ya, kita belajar bersama-sama. Saya juga tidak bisa mengatakan diri saya sendiri itu dewasa penuh di dalam Tuhan, tapi saya mengatakan diri saya saat ini, sampai saat ini saya juga masih tetap belajar. Saya mau terus belajar di dalam Tuhan. Saya mau cari terus mau cari tahu terus tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Agar rohani saya benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Saya tidak mau main-main, saya tidak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di dunia gitu ya. Nah, dewasa rohani itu pasti mengerti tentang tugas-tugas yang diberikan pada kita. Nah, setiap kita pasti pernah mendengar tentang amanat agung. Apa isi amanat agung? Teman-teman pasti sudah tahu ya semuanya. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dan mengajarkan semua apa yang diajarkan Kristus kepada kita, kita mengajarkan kepada mereka. Ya, itu adalah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak terang ya, sebagai anak-anak Tuhan kita menjalankan amanat agung. Nah, untuk menjalankan amanat agung itu perlu yang namanya kedewasaan secara rohani. Ya, kita harus bertumbuh. Ingat, kedewasaan secara rohani itu penting sekali untuk kita melaksanakan tugas kita untuk amanat agung ya. Oke. Nah, karena apa? Amanat agung itu adalah kehendak Bapa untuk kita lakukan, ya. Melakukan kehendak Bapa itu adalah makanan kita. Harusnya ya. Melakukan kehendak Bapa itu adalah keharusan
bagi setiap kita yang menjadi dewasa secara rohani. Oke, kita buka saja di Yohanes 3 ayat 34. Apa yang dikatakan Kristus ya? Saya bacakan di sini. Yohanes 4 ayat 34. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, makananku, huruf besar ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah perkataan Kristus ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku, makanan Kristus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita. Ya, itu adalah makanan kita harusnya. Karena apa? Kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Makanan Kristus adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan semua pekerjaan Bapa. Kita yang dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus juga memiliki makanan yang sama seperti Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Bapa yang mengutus kita saat ini menjadi anak-anak pilihan untuk menjalankan amanat agung. Ya, pekerjaan kita saat ini, makanan kita saat ini adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita dan menyelesaikan setiap pekerjaannya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menjalankan amanat agung pada saat kita tidak bisa mengerti, pada saat kita belum bisa mengerti? Ya, oleh sebab itu kita dituntut untuk bertumbuh secara dewasa, secara rohani di dalam Tuhan, ya, agar kita bisa melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bukan bertumbuh di dalam dunia yang fana, tapi kita dituntut untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara rohani? Jawabannya adalah don't stop learning about Him. Don't stop learning about Jesus. Jangan pernah berhenti belajar tentang Kristus. Jangan pernah sekali-sekali kita berhenti, ya. Pada saat kita berhenti untuk belajar, otomatis kita juga berhenti menerima pengajaran, iya kan? Ya, kita berhenti untuk belajar, kita berhenti juga untuk menerima pengajaran. Tapi pada saat kita mau terus belajar tentang karakter Kristus, otomatis pengetahuan itu, pengajaran itu terus bertambah ke dalam diri kita. Pada saat pengetahuan Kristus itu ditaruhkan ke dalam kita terus belajar tentang karakter Kristus, otomatis kita bertumbuh secara rohani. Kita bertumbuh dewasa, pemikiran kita, pola pikir kita, pengertian kita, hikmat kita. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kita belajar tentang karakter Kristus, ya. Ya, kita dituntut untuk menjadi dewasa, dituntut untuk bertumbuh. Tapi kita harus pastikan makanan untuk kita bertumbuh itu pas dengan kita. Ya, jadi teman-teman jangan pernah berhenti belajar tentang firman Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar mencari tahu apa kehendak Tuhan. Jangan berhenti belajar mencari tahu apa tugas-tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, apa panggilan kita, gitu ya. Terus kita belajar di dalam Tuhan. Pada saat kita mau belajar, Tuhan taruhkan semua isi hatinya kepada kita. Tuhan bisikan kepada kita apa yang ingin Dia perbuat di dalam kita, ya. Asalkan kita mau saja belajar, ya. Yang menuntut untuk bertumbuh dewasa bukan saya. Yang menuntut untuk bertumbuh dewasa secara rohani bukan pendeta-pendeta, bukan pemimpin gereja, tapi Tuhan sendiri menuntut kita untuk bertumbuh secara dewasa rohani di dalam Dia. Karena Tuhan ingin pakai kita sebagai alatnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu ya. Setiap kita memiliki tugas masing-masing, setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Oleh sebab itu, ayo kita belajar. Nah, bertumbuh atau grow up itu sangat penting untuk roh kita, agar kita semakin mengerti, ya, apa kehendak Bapa, apa yang Tuhan inginkan, ya. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh bersama-sama
Saya tidak menuntut teman-teman untuk bertumbuh, tapi saya juga menuntut diri saya juga untuk bertumbuh. Jadi ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Ya, saya ada quote sedikit. Tanaman yang ditanam oleh orang yang sama diharapkan dapat bertumbuh bersama dengan baik. Ya, jadi seseorang menanam benih di dalam pot, di dalam satu pot yang sama, ditabur beberapa benih, orang itu berharap dong benih itu tumbuh secara bersama-sama dan tumbuh dengan baik, ya. Seperti itu juga Tuhan kepada kita. Tuhan yang menanam diri kita di tempat ini, dimanapun kita berada, kita ditanam oleh Kristus. Yang Kristus inginkan adalah kita bertumbuh dengan baik, ya. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh bersama-sama dengan baik, karena pribadi yang menanam kita itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Otomatis oleh sebab itu, ayo kita bertumbuh seperti pribadi yang telah menanam kita, yaitu kita bertumbuh seperti Kristus. Ya, kita memiliki karakter seperti Kristus. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pengajaran yang dapat kami terima pada sore hari ini. Biarlah kami bisa bertumbuh bersama-sama, memiliki karakter seperti Engkau, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau terus taruh pemikiran-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Kami rindu Tuhan Yesus, setiap kami tetap dapat bertumbuh secara rohani, secara dewasa dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan Yesus apa selanjutnya harus kami perbuat. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.